Mari kita membahas mengenai kejadian alam. Saya tidak membahas ini secara astronomi, tetapi saya mencoba mengambil ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kejadian alam yang kita bisa menangkap logikanya atau rasionalisasinya, bagaimana awal mula kejadian alam ini dan bagaimana nanti bisa alam raya yang sebesar seluas ini nanti bisa hancur dan hilang. Jadi alam ini asalnya tidak ada, menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Setelah kita tidak ada, setelah alam raya ini tidak ada, kita dihidupkan kembali, tapi dipindahkan ke alam yang berbeda, yaitu di alam akhirat. Nah, logikanya itu kita runut sesuai dengan firman Allah mengenai alam itu sendiri. Jadi ini semacam pendahuluan untuk memahami kehidupan di akhirat. Karena mengimani kehidupan akhirat itu penting, karena begitu kita dibangkitkan kembali di alam akhirat, kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, dilihat kembali apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Orang yang berbuat baik dibalas dengan baik, orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan, surga dan neraka. Kehidupan di akhirat itu penting supaya kita bisa bertanggung jawab ketika kita berperilaku bagaimanapun di dunia ini. Bandingkan dengan orang yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani hari akhir. Mereka merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban, maka mereka merasa bebas berbuat apa saja. Karena mereka merasa bebas, maka mereka yang penting senang hidup ini, meskipun kesenangan itu harus merampok atau merampas hak orang lain. Hak orang lain itu luas sekali. Hak memiliki harta, hak sehat, hak hidup. Ya. Kalau hak hidup direbut, berarti mereka tega membunuh orang lain. Mereka tidak takut akan balasan. Yang penting mereka tidak ketahuan. Dan kalau toh mereka mati, mereka menganggap ya mati ya sudah, kehidupan ini selesai. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka insya Allah kita berperilaku secara bertanggung jawab. Kita akan hati-hati di dalam berperilaku, sehingga kita hidup dengan baik, karena kita hidup melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban, kita akan menerima hak kita otomatis. Nah, dengan demikian mengimani hari akhir itu penting. Maka kita coba mempelajari proses-proses kejadian alam ini, sehingga kita menangkap bahwa logis saja bahwa kita nanti akan dihidupkan kembali. Jadi ini bukan bagian dari pelajaran tentang kealaman, tetapi bagian dari meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir. Nah, jadi iman kepada kehidupan di alam akhirat itu hukumnya wajib, karena keimanan itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku baik. Dia memahami dan meyakini bahwa kehidupan di akhirat adalah saat Allah akan membalas jasa-jasanya yang baik dengan mengizinkannya tinggal di surga, tempat yang kekal dengan segala macam fasilitas kenyamanan. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib.
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah kebaikan itu kalau kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Ini konteksnya masalah kiblat. Kiblat barat timur itu hanya arah saja, tapi kebaikan itu tidak dinilai dari situ. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi kebaikan itu dinilai dari imannya seseorang kepada Allah dan hari akhir, dan juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan kepada para nabi. Jadi iman ini wajib, dan iman di sini yang disebut ada 5: iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Yang tidak disebut di sini salah satunya yaitu iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Dan demikian kalau seseorang itu tidak beriman, maka dia akan sesat karena dia tidak akan mengikuti kegiatan atau perilaku yang baik, dan besok di akhirat akan mendapatkan siksaan. Seperti firman Allah, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima, di surat Al-Isra ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kami siapkan untuk mereka siksaan yang pedih. Nah, ini menunjukkan bahwa mengimani hari akhir itu wajib. Karena kehidupan di alam akhirat itu merupakan kelanjutan dari kehidupan di alam dunia ini, maka kita perlu memahami urut-urutan kejadian alam. Urut-urutan kejadian alam dunia sampai dengan kehancurannya, yang kemudian diikuti dengan perpindahan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, ini kok namanya alam dunia dan alam akhirat. Kita sekarang tinggal di alam yang ini. Alam ini kita bisa meraih apa yang kita bisa menjangkau. Misalnya kita bisa memegang, bisa menangkap. Nah, menangkap itu bisa dengan tangan atau dengan kulit meraba, bisa juga menangkap dengan mata, dengan pandangan, bisa menangkap dengan pendengaran, dengan telinga kita. Apapun yang bisa kita tangkap itu dalam konsep pemahaman agama kita itu dianggap dekat. Kita bisa meraih kok. Kalau kita ingin minum, ada air, kita minum bisa, berarti dekat. Bintang-bintang meskipun jaraknya jauh, tapi itu dianggap dekat karena masih bisa ditangkap oleh indera kita. Karena semuanya itu dekat, maka disebut alam dunia. Dunia dari kata dana. Dana itu artinya dekat. Jadi alam dunia, alam yang dekat. Dekat karena kita bisa menangkapnya secara indera. Nama lain dari alam dunia adalah alam al-ula. Al-ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat untuk kalian lebih baik daripada kehidupan di dunia yang disebut al-ula. Jadi alam dunia, nama lainnya adalah alam ula. Ula itu artinya awal, yang pertama. Kita sekarang tinggal di alam dunia yang pertama. Nanti ada periode yang akhir dari kita akan hidup di alam lain. Karena kita tinggal di situ periodenya akhir, maka disebut alam akhirat. Atau istilah yang lain, al-yaumil akhir. Hari di situ artinya masa yang akhir. Prinsip dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu
adalah bahwa Allah menciptakan alam dunia yang terdiri dari langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan itu, Allah menciptakannya dengan benar dan serius. Allah tidak main-main, dan Allah tidak membuat kesalahan di dalam penciptaan alam raya ini serta mekanismenya. Mekanismenya semuanya benar, ya, bahwa benda yang berasal dari bumi itu akan kembali ke bumi. Kalau kembali ke bumi berarti dia akan ditarik ke bumi. Karena ditarik ke bumi maka dia akan jatuh. Itu yang kita sebut gravitasi. Itu benar, ya. Dan Allah serius ketika menciptakan itu, tidak main-main. Tidak lalu kadang-kadang benda itu jatuh dan kadang-kadang tidak. Enggak, pasti dia jatuh kalau dia masuk ke dalam atmosfer bumi. Ya. Dan Allah juga membatasi umur. Alam raya ini diberi lifetime. Ada umur hidupnya dia. Karena alam raya yang besar itu ada lifetime, maka semua bagian yang ada di dalam alam raya itu ya mesti mempunyai lifetime. Ada umur, ada batasan umur. Gitu. Ya, Allah berfirman, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan juga di antara dua-duanya kecuali dengan hak, dengan benar. Kenapa benar? Semua dihitung kok, dihitung. Maka kalau kita menghitung, Newton pernah menghitung kalau benda itu jatuh itu berapa lamanya dan sebagainya. Itu kenapa bisa dihitung? Ya karena Allah ketika menjatuhkan itu dengan perhitungan yang tepat. Itu hak bil hak, dengan benar. Wa ajalin musamma, dan diberi waktu yang disebutkan, waktu hidup, ya. Lifetime. Termasuk prinsip dasar juga adalah bahwa Allah itu menciptakan makhluknya, termasuk alam dunia ini, dengan memulai dari satu titik kemudian membaliknya lagi ke titik lain. Jadi Allah menciptakan sesuatu dari satu titik, dia bergerak ke titik lain, nanti kembali ke titik asalnya. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Dari lemah menjadi kuat, kembali menjadi lemah. Nah, itu jadi dibalik atau di reverse, ya. Di reverse. Itu dari kata bahasa Arabnya atau di Al-Qur'annya itu yu'idu. A'ada yu'idu. A'ada yu'idu itu artinya bisa dua macam. Bisa mengulang kembali, bisa mengembalikan atau membalikkan, ya. Dan dua-duanya dilakukan oleh Allah, ya. Dua-duanya dilakukan oleh Allah, mengulangi kembali. Misalnya Allah menciptakan manusia, membuat lagi, sehingga jumlahnya miliaran di dunia ini, ya. Itu yu'idu artinya mengulangi, tapi yu'idu juga berarti membalikkan, mereverse, ya. Dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada lagi, ya. Allah berfirman sekaligus menantang, apakah ada yang diakui sebagai Tuhan yang bisa berbuat seperti Allah? Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakan kepada orang-orang musyrik itu, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu bisa berbuat seperti Allah, memulai suatu ciptaan kemudian membalikkannya, menciptakan kemudian membalikkannya? Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakan bahwa Allah itu memulai penciptaan dan kemudian membalikkannya. Fa anna tufakun. Bagaimana kalian itu bisa terpalingkan? Karena kalian tidak menggunakan logika.
maka kalian tidak bisa memahami itu lalu berpaling tidak percaya kepada Allah. Enggak ada. Coba Allah kalau menciptakan itu kan ya diulang lagi dan juga dibalikkan kembali. Siapa yang bisa? Misalnya bumi dan langit itu diciptakan melalui pemisahan atau pembelahan. Jadi Allah menciptakan alam raya ini dimulai dari dibelah. Apanya yang dibelah? Kan waktu itu tidak ada apa-apa. Alam belum ada. Kalau secara matematika tidak ada itu kita simbolkan dengan angka 0. 0. 0 itu ada apa tidak? Coba kalau kita belajar matematika dasar mulai dari awal itu 0 itu kan dianggap ada. Nah, yang jelas kalau misalnya 1 di samping angka 1 dikasih 0 menjadi 10. Oh, berarti 0 itu ada. Terus yang lebih menjelaskan keberadaannya itu bahwa yang selama ini kita pelajari itu kalau kita punya angka plus 5 digabung dengan minus 5 atau plus 5 dan minus 5 dijumlahkan, maka hasilnya berapa? Hasilnya 0. Berarti ada dong 0 itu. Nah, jadi kita dalam belajar matematika 0 itu kita anggap ada. Nah, kalau kita selama ini mempelajari bahwa plus 5 digabung dengan minus 5 menjadi 0, kenapa kita tidak berpikir dengan sebelumnya atau kebalikannya? Jadi 0 itu bisa dibelah menjadi 2, menjadi plus 5 dan minus 5. Atau plus 1 minus 1. Pokoknya yang penting plusnya dan minusnya sama. Jadi kalau plusnya 1, minusnya 1. Kalau plusnya itu 1 triliun, minusnya juga 1 triliun. Kalau sama-sama 1 triliun plus minusnya, ketika digabung menjadi 0. Nah, kita itu terbiasa dengan matematika yang plus 1 triliun, digabung dengan plus minus 1 triliun sama dengan 0. Nah, saya mengajak, coba deh sebelum ada plus minus tadi, asalnya kan berarti ada 0. Jadi alam raya ini asalnya 0, kemudian dibelah 0 itu menjadi 2, unsur plus dan unsur minus. Coba kita lihat ayat yang kita lihat yang di depan kita. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan faftaqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa langit dan di bumi itu dulu asalnya satu kesatuan, satu padu. Yang kita menyebutnya tidak ada. Terus fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Kami pisahkan itu artinya kan kami belah. Coba kalau kita lihat, Allah menciptakan manusia di dalam rahim ibunya. Itu setelah terjadi conception, pembuahan, lalu berkumpul menjadi satu. Setelah itu terjadi pembelahan, satu berbelah menjadi 2. Yang 2 tadi masing-masing membelah jadi 2 lagi. Berbelah menjadi 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jumlah yang kiri dan kanan itu sama. Jadi terbelah, ini ada kanan, ada kiri. Sama jumlahnya. Atau kalau kita kasih simbol plus, ini minus, jumlah plus dan minus pasti akan sama. Konsekuensinya apa? Oh, berarti semua yang ada di alam raya ini selalu berpasangan. Berpasangan yang asalnya satu. Karena itu pasangan yang asalnya satu, maka ada kecenderungan tarik-menarik. Coba kutub utara dan kutub selatan. Kalau magnet ada plus dan minus, itu kalau bendanya satu, ya kita nggak bisa banding. Tapi kalau misalnya ada 2 bar, 2
dua bar itu apa bahasa Indonesianya? Ya ini bermagnet. Kalau plus dan plus kita pertemukan, dia akan mantul, akan saling menolak. Tapi kalau plus dan minus kita pertemukan, dia tarik menarik. Karena apa? Plus dan minus itu asalnya satu, maka ada daya tarik. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau pria dan wanita dipertemukan sendirian berdua, maka daya tarik itu akan makin kuat, makin kuat. Maka Allah melarang jangan ada dua orang laki dan perempuan yang bukan suami istri itu bersendirian dalam ruangan tertutup. Meskipun mereka itu kakak beradik, tidak boleh, karena ada daya tarik tadi. Ya. Memang kita tidak mengetahui persis bagaimana cara Allah membelah alam ini menjadi bumi. Itu sudah terjadi pada waktu yang lalu. Tapi orang suka berspekulasi, ini kok kelakuannya alam ini seperti ini ya. Terus coba direkonstruksi, dibikin berlaku surut atau mundur. Nah, kok galaksi satu dengan yang lain kok makin menjauh ya? Kok galaksi satu dengan yang lain, planet satu dan yang lain itu kok makin menjauh? Oh, berarti dulunya itu dekat, gitu. Dekat itu asalnya nempel jadi satu, terus dipisah. Kok bisa terjadi pemisahan itu? Apa yang memisah? Lalu orang berteori, oh dulu ada Big Bang, ya. Ada ledakan yang dahsyat. Nah, ledakan itu menghasilkan tenaga yang melempar tas gitu. Nah, tenaga pelemparan ini sampai sekarang masih terasa. Karena masih terasa, maka planet satu dengan yang lain atau galaksi satu dengan yang lain itu makin hari makin jauh karena pelemparannya itu masih terasa. Kalau itu masih terasa, berarti seberapa dahsyat itu ledakan itu. Ya. Jadi kita tidak tahu persis, tapi kita mencoba, ya terutama tentu orang-orang yang pinter ya, itu mencoba merekonstruksi kembali, oh dulu itu ada Big Bang. Nah, kalau kita ada orang berteori semacam itu, kita jangan buru-buru menolak, jangan buru-buru mengiyakan. Kan itu spekulasi. Nah, terus kita coba cek di Quran bagaimana. Nah, kalau di Quran itu mengatakan pembelahan, dan pembelahan itu bisa terjadi karena ada ledakan yang dahsyat, oh berarti teori itu mendekati kebenaran. Kita mengatakannya teori itu mendekati kebenaran. Benarnya persis bagaimana? Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Nah, ada kemungkinan itu benar. Nah, okelah, kita menganggap bahwa teori itu benar, cuma bagaimana persisnya kita tidak tahu. Nah, itu saya coba ambil di website di internet gambar Big Bang itu kayak apa. Itu gambarnya macam-macam. Saya ambil salah satu dari itu. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang belajar tentang astronomi lebih mengerti daripada saya. Saya tidak berani ngomong detail ya. Kalau saya ngomong detail nanti saya bisa salah ya. Jadi dugaan kemungkinan benarnya teori Big Bang itu bisa kita lihat jejaknya atau akibatnya, yaitu bahwa alam masih dalam proses pembentangan, ya, makin terbentang. Atau dengan kata lain, langit itu tempat di mana ada planet. Tempat ada planet. Planet itu materi. Ya, planet itu materi. Kalau begitu langit itu apa? Langit itu space. Ya, langit itu space. Jadi materi butuh tempat. Tempatnya di mana? Di ruang. Kalau kita punya kamar itu kan ruangan. Terus kita masukin barang, jadikan gudang. Wah, sudah terlalu penuh. Ini bisa tambah lagi nggak? Nggak bisa, nggak ada ruang lagi. Nah,
berarti kita menaruh barang yang berupa materi di satu ruang. Langit ini adalah ruang yang menjadi tempatnya materi-materi. Materi itu namanya planet, ya, yang dalam bahasa Arab, bahasa Quran, space, ruangan itu disebut sama. Ruang disebut sama, yang kita menerjemahkannya dengan langit. Materi, planet-planet itu bahasa Arabnya ardun, yang kita menerjemahkannya bumi. Nah, ini dalam bahasa Arab, sama itu kata tunggal. Dia bisa dijamakkan menjadi samawat. Sama, satu langit, samawat, langit banyak. Kalau bumi itu bentuk tunggalnya sama dengan bentuk jamaknya. Satu bumi namanya ard, bumi banyak juga namanya ard. Kok bisa begitu? Nah, insya Allah kita semuanya sudah familiar dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan ada kata-kata yang bentuk tunggal dan jamaknya sama. Misalnya fish, ikan satu fish, ikan banyak fish. Jadi ada kata benda yang bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama, termasuk dalam bahasa Arab al-ard. Jadi ardun itu artinya materi yang planet-planet itu. Semua planet itu namanya ard, kolektif. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris namanya collective noun. Ya. Kata benda yang bentuknya satu tapi artinya banyak, yang dikolek jadikan satu. Itu collective noun. Karena kita tinggal di bumi yang ini, kita menyebutnya al-ard. Al di situ dalam bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Inggris the. Kita mengatakan matahari itu ada berapa? Satu. Karena ada satu, kita menyebutnya the sun. Bukan sun, tapi the sun. Padahal di alam raya ini matahari ada berapa? Oh banyak. Karena galaksi-galaksi itu memiliki satu planet yang menjadi pusat, yang disebut matahari. Meskipun matahari banyak, tapi kalau kita ditanya matahari ada berapa? Satu. Karena itu matahari yang relevan dengan kita. Begitu pula bumi yang relevan dengan kita itu ini. Maka yang kita sebut bumi ya ini, the earth atau bahasa Arabnya al-ard. Jupiter kita beri nama lain, tapi sebenarnya dalam Al-Quran itu juga bagian dari al-ard gitu. Nah, akibat dari Big Bang tadi, ledakan yang pelemparannya masih berjalan, maka galaksi satu yang lain makin menjauh. Nah, menjauhnya ini kan butuh tempat. Tempatnya itu space, langit. Kalau galaksinya makin jauh berarti langitnya juga makin meluas. Ya, Allah berfirman di surat Al-Dhariyat, "Was-samaa'a banainaha bi'aiti wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ini kalau dalam bahasa Inggris pakai present continuous tense. Jadi, and we are expanding the sky. We are expanding. Kami masih dalam proses memperluasnya. Nanti akan berhenti nggak? Ya tentu, energinya ledakan itu, energi pelemparan dari ledakan itu suatu saat kan habis. Sekarang belum habis, dia masih menjauh. Tapi someday, suatu saat, kalau tenaganya ini habis, dia berhenti. Terus kalau berhenti gimana? Rontok kemana? Loh kan ini asalnya satu. Karena asalnya satu, maka satu dengan yang lain punya daya tarik. Kalau sekarang menjauhnya itu dilempar oleh tenaga ledakan, nanti akan kembali
yang ditarik oleh daya tarik tadi, gravitasi. Planet-planet akan balik. Nah, itu besok kita insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini dengan hancurnya alam raya ini bagaimana, dan kemudian kita pindah ke alam yang lain bagaimana. Ini alhasil kalau ini menjauh, nanti suatu saat terhenti. Setelah itu planet-planet akan kembali. Ketika kembali, tabrakan. Ketika tabrakan, terjadi ledakan lagi. Ledakan. Kalau ada ledakan dahsyat begitu, manusia itu nggak usah dipukul dengan materi. Ledakan itu kan menghasilkan gelombang. Kalau ledakannya dahsyat, orang kena gelombangnya itu aja mati semuanya. Jadi mematikan orang seluruh dunia dalam detik yang sama itu gampang. Kasih ledakan yang dahsyat, jeder, mati semuanya. Jadi gampang difahami. Kembali ke proses pembelahan. Nah, proses pembelahan tadi itu menghasilkan terbentuknya 7 macam langit dan 7 macam bumi. Bukan 7 tingkatan, bukan 7 lapis, bukan 7 lapis, tapi 7 macam. Macam itu gimana? Dimensinya beda, dimensi ruangnya beda, dimensi waktunya beda. Jadi ruang satu dengan ruang yang lain itu bisa berada di tempat yang sama, bisa berada di tempat yang sama, overlapping atau coexistent, sama-sama ada di situ. Tidak tabrakan benda-bendanya karena apa? Ya dimensi ruangnya beda, gitu. Ya. Jadi begitu terjadi ledakan tadi, itu materinya ada 7 macam, bukan 7 biji. Kalau 7 biji berarti buminya hanya 7, padahal planet itu berapa miliar atau berapa triliun itu. Jadi bukan 7 biji bumi, tapi 7 macam bumi. Dimensi ruang dan waktunya bumi itu, materi itu berbeda-beda. Allah menyebutnya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah adalah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi diciptakan serupa itu, ada sama dengan itu, sama dalam hal jumlah. Jadi jumlahnya 7. Coba perhatikan bahasa Arabnya, 7 itu kan jamak, tapi kata bumi tetap al-ard karena dia bentuk tunggal dan jamaknya sama. Bandingkan dengan langit, ketika jamak 7 langit disebut samawat, padahal kalau 1 itu sama. Yatanazzalul amru bainahun, urusan itu turun di antara mereka. Ini perintah Allah berlaku padanya. Nah, perintah Allah berlaku padanya itu al-amru bainahun. Allah memerintahkan materi-materi atau benda-benda yang ada di 7 macam 7 bumi itu diperintah oleh Allah. Nah, kalau Allah memerintah itu kan berarti sistemnya dibuat oleh Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah itu mampu atas apapun. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah mengetahui semua yang telah diciptakan. Jadi Allah membuat materi itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang materi, ada yang energi. Partikel-partikel kecilnya itu, molekul-molekulnya kecil-kecil, sel-selnya kecil-kecil. Tidak pernah ada yang dilupakan oleh Allah. Sekecil apapun, dimanapun, itu tidak lepas dari monitornya Allah. Ya gimana bisa lepas? Itu kan kelakuannya yang menciptakan juga Allah. Kalau kita mau berpikir sederhana ya, kok Allah tahu itu
sel-sel itu entah di mana, misalnya ada sel kanker masuk dalam tubuh, terus hinggap di mana, terus dia merambat kemana, itu Allah tahu semuanya sekecil itu. Nah, kalau kita mau lihat gampangnya itu, kita suka melihat di atas tembok rumahnya orang yang tinggi sekali, ada pohon beringin. Kok bisa ada pohon beringin di situ? Tidak ada orang yang menanamnya. Oh, itu kan ada burung yang makan buah beringin. Dia terbang kemana-mana, pas dia sampai hinggap di situ, dia buang kotoran. Nah, kotoran itu mengandung biji buah beringin. Allah tahu bahwa di situ ada biji beringin. Ketika disiram hujan, dia tumbuh. Jadi, dimanapun benda itu sekecil apapun, Allah selalu mengetahui dan tidak pernah lalai. Nah, itu kalau kita kembalikan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, kita sembunyi-sembunyi dimanapun, Allah itu tahu dan selalu dihitung oleh Allah. Ya. Lalu apa yang namanya langit? Langit adalah ruang yang selalu berada di atas. Memang Allah membuat namanya ruang itu selalu di atas. Sedangkan bumi adalah planet atau materi yang memiliki gaya gravitasi dan selalu di bawah. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan." Allah mengangkat langit dan meletakkan keseimbangan di situ. Mengangkat langit, berarti Allah menempatkan langit atau space di atas. Terus di situ diletakkan keseimbangan. Mohon maaf, ini terjemahannya saya copy paste, diterjemahkannya neraca. Bagi yang belajar bahasa Arab, al-mizan itu bisa, atau bentuk itu bisa dianggap isim zaman, isim makan, atau isim masdar. Masdar mim. Masdar itu ada dua macam. Masdar samai dan masdar mim. Nah, ini kenapa diterjemahkan neraca? Berarti mizan itu dianggap isim alat. Alat keseimbangan adalah timbangan. Nah, kalau diartikan timbangan, orang akan bertanya, mana di langit ada timbangan? Nggak ada timbangan. Jadi lebih tepat mizan itu diartikan keseimbangan, masdar mim. Jadi Allah meletakkan keseimbangan di langit, di alam raya ini. Terus Allah wanti-wanti, Allah tadghaw fil mizan, kalian jangan melanggar keseimbangan itu ya. Coba kalau di terjemahan yang di depan kita itu, jangan melampaui batas tentang neraca itu. Gimana melanggar neraca? Tapi kalau melanggar keseimbangan bisa, ya. Keseimbangan misalnya kita itu secara sosial harus adil. Adil itu keseimbangan. Kalau orang tidak adil, berarti orang itu melanggar keseimbangan hukum yang diletakkan oleh Allah di alam raya ini. Maka kalau ada seorang bapak atau ibu memperlakukan anak-anaknya secara tidak adil, keluarga itu hancur. Kalau ada seorang pemimpin, apakah raja atau presiden atau gubernur atau siapapun, memperlakukan rakyat secara tidak adil, berarti mereka mengganggu atau melanggar keseimbangan, hancur pasti. Karena apa? Alam raya ini dibuat seimbang. Maka kalau ada orang melanggar keseimbangan, hancur. Wa aqimul wazna bil qist. Nah, teknis. Kalau kamu berdagang, penuhilah, tegakkanlah keseimbangan dengan tepat. Kalau kamu menjual 1 kilo harganya 100.000, ya jangan kamu kurangi. Ya. Kalau kamu sudah menyetujui bahwa bangunan itu dengan kualitas seperti ini, besi-besinya itu ukuran sekian dan sebagainya, sudah setuju, terus dibayar dengan harga itu, kok besi-besinya dikurangi, dimensinya dikurangi, diameternya dan sebagainya, terus jumlah semennya dikurangi, kualitas catnya dikurangi,
hancur. Dia tidak akan disukai oleh orang. Tapi kalau dia menepati janji sesuai dengan keseimbangan tadi, keseimbangan antara harga dan barangnya, maka dia akan mendapatkan repeat order. Wala tukhsirul mizan. Kamu jangan mengurangi timbangan atau keseimbangan. Sedangkan bumi gimana? Wal arda wada'aha lil anam. Bumi itu diletakkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Kalau namanya ditaruh itu di bawah, berarti space, langit, itu kecenderungannya di atas, bumi, materi, kecenderungannya di bawah. Lalu mana batasan langit dan bumi? Kita seringkali bilang langit itu di atas. Batasan langit, kalau kita menerjemahkannya space atau ruang, ya namanya ruang itu ya persis di atas permukaan bumi itu sudah space. Jadi langit itu mulai dari situ. Bukan hanya yang di atas. Kalau di atas itu langit, kemudian yang di bawahnya bukan langit, lalu apa namanya dong? Gitu. Jadi ruang di depan kita itu namanya langit. Coba kalau kita perhatikan kata langit yang dipakai oleh Allah di surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Apakah kamu tidak tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat atau kata-kata yang baik itu bagaikan pohon yang bagus. Jadi kalimat yang baik itu kokoh seperti pohon yang bagus. Yang namanya kokoh itu gimana? Asluha thabit, akarnya itu menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya itu di langit. Pohon itu kan permukaannya paling hanya berapa meter yang paling tinggi. Jadi itu sudah disebut oleh Allah fis sama, di langit. Oh, jadi kalau begitu namanya langit adalah space atau ruang. Nah, pemahaman semacam ini berarti bahwa manusia hidup di dalam langit, hidup di dalam ruangan, beralaskan bumi. Kita bukan tinggal di dalam bumi, enggak. Kita tinggal di atas bumi. Di atas bumi itu space, ruang. Nah, ini kan kalau kita memahami Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasulullah masuk ke langit kedua, ketiga, keempat. Langit keempat. Nah, itu tidak harus terbang. Berjalan, kan berjalannya di langit. Nanti ada pintunya dibuka, dia masuk ke dimensi satu, dari dimensi satu ke dimensi lain. Jadi nggak usah terbang. Terus hujan itu juga turun dari langit, padahal awan itu kan dekat sekali dari kita. Kalau kita naik pesawat terbang kita itu di atas awan. Jadi itu lebih rendah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah itu membuat bumi itu sebagai hamparan yang kamu bisa injak di situ. Dan langit itu sebagai bangunan di mana kita tinggal. Terus Allah menurunkan air dari langit. Jadi awan itu sudah disebut langit. Jangankan awan, pohon saja itu ranting-rantingnya juga di langit. Fa'akhraja lakum minats tsamarati rizqan lakum, dan seterusnya. Dengan demikian semua bintang-bintang yang merupakan bagian dari galaksi yang manapun itu masih merupakan bagian dari alam dunia. Sepanjang bintang-bintang itu masih bisa kita lihat. Baik kita melihat dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat secanggih apapun, kalau kita masih bisa melihat meskipun dengan alat, berarti materi itu atau galaksi itu atau bintang itu masih milik alam dunia. They still belong to this world, ya. Masih milik alam dunia ini. Seperti Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih."
sungguh kami telah menghiasi langitnya dunia. Dunia tadi artinya dekat, ya. Kami telah menghiasi langit-langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu adalah planet-planet sampai yang jauh manapun yang kita masih bisa lihat. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami gunakan bintang-bintang itu untuk melempar setan dan seterusnya. Poin saya adalah yang bagian depan, bahwa bintang-bintang itu sepanjang masih bisa kita lihat itu masih bagian dari langit dunia. Jadi kalau orang mengatakan bahwa langit 7 itu adalah lapisan di atmosfer, itu ada namanya stratosfer dan sebagainya. Bukan itu. Karena Al-Quran mengatakan bintang-bintang itu masih langitnya dunia. Nah, jadi kalau ada orang bilang begitu, itu nggak cocok dengan Quran. Dan aturan yang ada di langit, aturan itu dimensi ruangnya itu berbeda-beda. Masing-masing langit memiliki hukum ruang dan hukum waktu tersendiri. Dengan demikian 7 langit berarti 7 macam langit, dan 7 bumi namanya 7 macam bumi. Nah, 7 langit itu masing-masing mempunyai hukum ruang dan waktu yang berbeda. Maka kalau di Al-Quran disebut 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Ukurannya yang mana? Kita itu mengukur hari itu kan berputarnya bumi di porosnya. 1 kali putaran kita anggap 1 hari. 1 hari itu lalu terus kita pisah, kita hitung, kita belah-belah menjadi 24. Jadi 1 hari itu terdiri dari 24 jam. Jadi, itu dari berputarnya bumi di porosnya 1 kali putaran 1 hari. Nah, itu kalau ukurannya bumi yang kita injek. Bagaimana kalau ukurannya itu bumi yang lain, yang lebih besar, yang berputarnya itu lebih lama, maka hari di sini berbeda dengan hari di tempat lain. Nah, oleh karena itu kalau Allah menyebut faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain, kami ciptakan 7 langit itu dalam 2 hari. Hari di sini konsep hari yang mana itu. Jadi tidak harus berarti Allah membuat langit dan bumi ini hanya dalam 48 jam. Enggak, bukan 40 jamnya sini. Nah, oleh karena itu orang suka mengartikannya yaum di sini bukan berarti hari tapi masa. Ya. Kami telah menciptakan 7 langit itu dalam 2 masa. Masa itu berapa ukurannya kita nggak tahu, bukan masa kita. Ya. Nah, wa auha fi kulli sama'in amruha, dan kami wahyukan, kami berikan setiap langit itu urusannya. Ini sistemnya, sistem atau dimensi ruang dan waktunya masing-masing langit itu berbeda. Masing-masing langit itu berarti memiliki dimensi waktu yang berbeda, sehingga lamanya waktu di satu langit berbeda dengan lamanya waktu di langit yang lain, atau lamanya waktu di planet satu berbeda dengan planet yang lain. Allah menyebutkan misalnya tentang hari itu, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah. Orang-orang itu kok kepengin menantang-nantang supaya disiksa. Enggak usah. Nah, poin saya di berikutnya, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Bahkan ada ayat yang lain, 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun. Ini di layar yang sama, slide yang sama, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat itu pada naik menghadap Tuhan dalam 1 hari yang hitung-hitungannya itu sama dengan 50.000 tahun.
Kalau dikatakan bahwa langit berjumlah 7 macam dan bumi juga 7 macam, maka satu pasang bumi dan langit disebut satu alam. Nah, kalau kita sepakati bahwa namanya alam itu apa? Namanya alam itu ya sepasang langit dan bumi. Yang kita tinggali ini alam dunia. Kita saat ini tinggal di alam dunia yang berarti dekat. Dan setelah mati kita dihidupkan kembali. Kita akan berada di alam lain. Alam lain yang disebut alam akhirat. Disebut akhirat karena periodenya akhir. Alam di mana kita tinggal dan bisa menangkap benda-benda di sana dengan indera, di benda-benda yang dimanapun kita sepanjang masih bisa menangkap dengan indera, itu namanya alam syahadah. Sedangkan alam yang kita tidak bisa menangkap, tidak bisa melihat, itu disebut alam ghaib. Ghaib, bukan ghaib. Ya, ghaib tidak sama dengan ghaib. Karena kalau ghaib itu kebalikan dari hadir. Hadir itu artinya present. Ghaib artinya absent, tidak hadir. Ini ghaib. Ghaib kebalikan dari syahadah. Syahadah itu artinya bisa kita saksikan. Kalau ghaib kita tidak bisa menyaksikan. Kalau kita bisa melihat dan mendengar atau menyentuh, itu namanya alam syahadah. Allah menyebut dzalika alimul ghaibi wasyahadatul azizur rahim. Dzalika alimul ghaib, itulah Allah yang mengetahui yang ghaib dan mengetahui juga yang syahadah. Alam akhirat itu sudah ada, tapi kita tidak bisa melihat karena dimensi ruang dan waktunya beda. Dan alam akhirat disebut alam ghaib. Alam kita sekarang ini karena kita bisa menyaksikannya, maka disebut alam syahadah. Nah, kita sekarang tinggal di alam dunia, tidak bisa melihat alam akhirat yang disebutkan oleh Allah, Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman wa ibadahu bil ghaib. Surga Aden itu dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman kepada hambanya bil ghaib, dengan ghaib, artinya mereka itu tidak bisa melihat. Oleh karena itu dengan kita memahami ini, mudah-mudahan berarti itu real, cuma kita tidak punya akses ke sana. Yang punya akses siapa? Hanya orang tertentu saja yang diberi izin oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu Rasulullah diberi kesempatan memasuki alam ghaib. Kalau kita baca hadisnya itu kan didampingi oleh malaikat Jibril, berjalan kemudian ketemu pintu. Malaikat Jibril mengetuk pintu itu, orang yang di balik pintu bertanya, siapa itu? Berarti orang yang di balik sana tidak bisa melihat malaikat Jibril. Aku Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah ada perintah? Ada. Terus pintu dibuka, Rasulullah masuk ke langit kedua. Tidak usah terbang, jalan aja. Cuma ada sekatnya, sekat itu disebut pintu karena sekat itu jalan supaya kita bisa menembus. Nah, alam satu dan yang lain, orang yang berada di sisi yang berbeda tidak bisa melihat, seperti orang yang bertanya atau malaikat yang bertanya malaikat Jibril tadi. Nah, Rasulullah itu terpilih untuk masuk. Supaya bisa masuk gimana? Butuh kekuatan nggak? Nggak usah kekuatan. Kalau kekuatan itu orang pakai teknologi. Teknologi sekarang ini yang punya teknologi menembus ke outer space itu Amerika dan Rusia. Tapi mereka perginya kan masih tetap di alam dunia, tidak sampai ke alam akhirat. Bisa masuk ke sana. Tadi yang saya ceritakan, apakah ada perintah? Ada. Kalau itu perintah dari Allah, berarti itu authority. Authority dari Allah. Untuk bisa menembus langit yang beda, itu yang penting ada authority atau izin dari Allah. Maka Allah liyudli'akum al ghaibi walakin Allah yastabi min rusulihi may yasha. Allah tidak menampakkan alam gaibnya kepada sembarang orang, tapi Allah memilih yang dia kehendaki di antara utusan-utusannya. Jadi Allah mengizinkan Rasulullah memasuki alam ghaib yang disebut alam kedua, alam ketiga atau langit kedua, langit ketiga sampai ke yang ketujuh.
Di alam yang ketujuh itulah Rasulullah bisa melihat surga dan neraka. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui alam ghaib, dan Allah tidak menampakkan alam ghaibnya kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali utusan yang diridhai oleh Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu memasuki itu, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Beliau dikawal oleh malaikat baik di depan maupun di belakang. Kalau presiden pergi itu kan ada pengawalnya di depan, ada yang di belakang. Rasulullah juga dikawal semacam itu, yang mengawal malaikat. Pada waktu Mi'raj, Rasulullah itu mencapai langit yang ketujuh, di mana di sana itu ada surga, yaitu di sisi Sidratil Muntaha. Rasulullah berada di Sidratil Muntaha, lalu di sisinya ada surga, seperti firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Rasulullah pada waktu di Sidratil Muntaha melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Di sisi Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Nah, dan jadi berarti Allah hanya mengizinkan orang-orang tertentu seperti Nabi Muhammad untuk melihat alam gaib karena mereka sudah memiliki keimanan yang kuat. Bagaimana kalau aku kepengen lihat alam akhirat? Belum tentu bisa. Allah itu memilih orang tertentu karena imannya sudah cukup. Kalau imannya tidak cukup, nanti malah menyangka yang macam-macam. Allah mengatakan, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi arjun. Seandainya orang-orang yang ingin melihat surga kayak apa sih, lalu kalau Allah buka pintu itu, lalu mereka masuk ke situ, mereka tidak malah beriman, malah mengatakan innama sukirat absaruna, wah mata kami dibalik atau disihir, bal nahnu qaumun mashurun, kita ini kena sihir. Masa kita tadi berjalan di bukit tahu-tahu ada alam lain, malah tidak percaya. Jadi oleh karena itu hanya orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah, dan bagi kita salah satu dari manusia yang bisa pergi ke sana itu sudah cukup bagi kita untuk mengimani, oh benar memang ada. Ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, untuk memantapkan iman kita kepada alam akhirat, kita perlu memahami proses kejadian alam raya. Allah menciptakan segala sesuatu dari suatu titik, lalu mengembalikan lagi ke titik asal. Allah menciptakan alam raya melalui pembelahan, sehingga menjadi 7 pasang langit dan bumi. Langit atau ruang itu cenderung di atas, dan bumi atau materi cenderung di bawah. Masing-masing pasangan bumi langit memiliki dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda. Alam di mana kita tinggal disebut alam syahadah, alam yang bisa disaksikan, dan alam lain disebut alam ghaib, alam yang kita tidak bisa menyaksikan. Semoga Allah memantapkan iman kita kepada hari akhir dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin.